Diduga keras pengendali operator ikut bermain. Orang tua calon siswa SMA Negeri 12 Makassar kecewa berat sistem jalur zona, yang jauh diterima yang dekat dilupakan. Kemarin, yang pertama, seharusnya pihak sekolah mengumumkan hasil kelulusan itu skornya juga ditampilkan di SMA lain. Di SMA lain itu NIS, nama, skor, lulus. Itu harus berurut. Nah, ini pertama ini yang pertama kejanggalannya tidak ada pakai nomor urut. Yang kedua, ini dari 1 sampai 73 tidak berurutan. Tidak berurutan. Sesuai itu data yang di sistem hari ini, itu yang betul Pak. Ini tidak bisa Pak. Yang di sistem betul ya? Iya, yang sistem betul sistem. Iya, sistem. 91 berapa kita nih? Terus ini harusnya setelah kami cek pagi tadi, ini kami pengen pagi, ini sudah ada perubahan. Ini terap ini. Ya. 92 Muhammad Yusuf dengan skor 929570. Mari kita cek. Jabar. Jabar ya. resmi cek di sistem. Bisa langsung dicek di sistem. Ini dia. Muhammad Yusuf Jabar Nur. Iya. Ini dia nilainya 9275. Sekarang 9295. Ya kan? Naik. Berarti di up sama dengan nomor urut 72. Belum tidak. Kami tidak masalahkan ini nama, tidak. Kami masalahkan kenapa terverifikasi, kenapa bisa lolos. Toh panitia kenapa? Nah, ini nomor 9197. Ini terap 9295. Iya itu tadi yang naik. Ini sudah naik. Yang tadi itu 91. Kenapa bisa lolos ini? 91 saja. 9 ini skornya. 9197. Lihat mikir di pengumuman. Nah, ini Namanya Pak. ini. Lolos Ini banyak kejanggalan. Ini seharusnya dibawa nah, kan ya kan Nurul Ilham berurut ini Pak, berurut di sistem juga. Pemeringkatan di sistem, mari kita cek di sistem. Kalau di sistem nomor urut peringkat 1 itu atas nama Nur Andraini Tamsir. Kenapa di sini nomor 14? Sedangkan kemarin kami cek Nur Andraini Tamsir ini nomor urut 1 dengan skor 9436,33. Kenapa ini tidak nomor 1 di sini? Kalau kita lihat Tapi kalau sistemnya. yang ini otomatis tidak lulus ini. Tidak, iya Pak, iya. Otomatis ini yang betul sistemnya di. Sistemnya yang betul Pak. Makassar, KLTV Indonesia, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, tahun ajaran 2026/2027 di SMA Negeri 12 Makassar menuai sorotan dari sejumlah orang tua calon siswa. Mereka mempertanyakan hasil seleksi jalur domisili zona 1 dan zona 2 yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan sistem zonasi, yakni memprioritaskan peserta didik yang berdomisili paling dekat dengan sekolah. Pada Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2026, puluhan orang tua mendatangi panitia SPMB SMA Negeri 12 Makassar di Jalan Mohala Suloro, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk meminta penjelasan terkait hasil seleksi yang mereka anggap membingungkan. Sejumlah orang tua mengaku menemukan fakta yang menurut mereka tidak logis. Mereka menyebut ada calon siswa yang berdomisili sekitar 800 meter dari sekolah dengan skor di atas 900 tidak dinyatakan lulus, sementara peserta lain yang menurut mereka berjarak lebih dari 1 kilometer justru diterima. Kami hanya ingin transparansi. Bagaimana sistem penilaiannya? Kenapa yang lebih dekat justru tidak diterima sedangkan kami ketahui ada yang jaraknya jauh dari kami bisa diterima? Ujar salah seorang orang tua kepada wartawan KLTV Indonesia. Para orang tua juga menilai informasi yang ditampilkan selama proses seleksi tidak selengkap tahapan sebelumnya sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Kekecewaan itu bahkan melahirkan sindiran dari sebagian orang tua. Kami butuh transparansi, Pak. Mestinya sistem juga menunjukkan skor, alamat domisili peserta, asal sekolah pada saat pengumuman. Kalau begini, lebih baik jalur domisili zona dihapus saja.
Ganti saja jadi jalur ordal, zona D dan zona K, ucap salah seorang wali calon siswa yang meminta adanya evaluasi terhadap sistem penerimaan jalur zonasi. Saat dikonfirmasi, pihak SMA Negeri 12 Makassar, Abdul Qadir S. PD, M. PD menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan melalui sistem SPMB yang telah ditetapkan dan sekolah tidak memiliki kewenangan mengubah hasil seleksi. Kalau ada bukti yang janggal, silahkan tunjukkan datanya. Kami pihak sekolah akan membatalkan, tuturnya. Sejumlah guru yang menemui orang tua juga meminta untuk tetap bersabar. Sabar Bapak, Ibu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena ada sistem yang bekerja. Kami juga mengikuti aturan, ujar salah seorang guru. Pihak sekolah menegaskan hasil seleksi diproses melalui sistem digital sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang pengamat pendidikan yang dimintai tanggapan menilai konsep jalur domisili pada dasarnya bertujuan baik, untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah. Yang membuat sistem itu jadi tidak baik, karena oknum orang dalam punya kepentingan, maka mereka memanfaatkan kelemahan dari sistem itu. Namun, menurutnya, apabila ditemukan dugaan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, maka hal tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh oleh penyelenggara agar kepercayaan publik tetap terjaga. Menindaklanjuti keluhan masyarakat, wartawan KLTV Indonesia melakukan konfirmasi langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Wartawan menemui Mulyaman, yang disebut sejumlah pihak sebagai salah satu petugas yang berkaitan dengan pengelolaan operator sistem. Menanggapi adanya dugaan intervensi dalam proses seleksi, Mulyaman membantah tudingan tersebut. Tidak, Pak, saya sama juga dengan teman-teman yang lain. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, dugaan mungkin ada pada operator sekolah, ujarnya. Setelah mengetahui dirinya diwawancarai oleh wartawan, Mulyaman menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut disampaikan kepada Sekretaris Dinas atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Tim KLTV Indonesia kemudian mendatangi ruang Sekretaris dan Kepala Dinas Pendidikan. Namun berdasarkan keterangan salah seorang staf, kedua pejabat tersebut sedang tidak berada di tempat. Usai itu, wartawan kembali berupaya meminta penjelasan tambahan kepada Mulyaman, namun yang bersangkutan tidak memberikan keterangan lebih lanjut dengan alasan sedang sibuk. Redaksi KLTV Indonesia menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil wawancara di lapangan, keterangan para orang tua calon siswa, penjelasan pihak sekolah, serta konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Redaksi KLTV Indonesia tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak-pihak terkait lainnya apabila ingin memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme SPMB, sistem penilaian, serta berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Ini bagaimana kita nih? Kami sampai setengah 4 subuh, tidak ada perubahan. 8 subuh pagi. Kita screenshot ini, Bu. Masih ada. Saya nomor 59. Ah, itu benar satu. Saya mau 72, mau 71, itu lolos. Kami juga jadi ada katanya namanya nggak lolos. Nomor berapa kita, Pak? 71. 71. Kayak 71 tidak lolos. Dari 72, kenapa tidak lolos? Ini nomor 71 tidak lolos. Dari mana mereka dapat orang-orang yang dia kasih lulus? Iya. Oke. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, Mustari dan Frans Kato, mengabarkan.